Selamat siang, selamat datang, selamat bergabung bersama kami di ruang virtual FGD ini. Dan mari kita awali FGD kita siang hari ini dengan berdoa. Kami mohon kesediaan dari... Sebentar. Saya minta tolong kepada Ibu Maida dari SMP Santo Yosep Medan untuk memimpin doa. Dipersilahkan Ibu. Baik, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa yang penuh cinta, karena cintamu begitu besar kepada kami, sehingga Engkau senantiasa merangkul kami di dalam setiap detak langkah kami, dan juga di dalam pekerjaan kami, Engkau selalu menyelenggarakan hidup kami. Kini juga ya Bapa, kami akan melanjutkan FGD kami yang kedua, sesi tahap kedua. Tuhan Yesus, Engkaulah yang senantiasa memberkati seluruh kegiatan kami ini. Dan Engkau jugalah yang senantiasa memberkati seluruh narasumber kami, dari pangudi luhur dan juga fasilitator kami. Begitu juga dengan seluruh pengurus yayasan kami, sehingga di dalam kesehatan dan kekuatan diberikan makna yang terbaik di dalam hidup kami, terutama untuk unit sekolah kami masing-masing. Bapak yang penuh kasih, kami doakan juga saudara-saudara kami yang mungkin tidak bisa hadir pada saat ini. Semoga Engkau juga memberikan kesehatan kepada mereka. Seluruh kegiatan kami ini kami serahkan ke dalam tangan penyelenggaraanmu ya Tuhan. Engkaulah yang berkarya dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Maida dari SMP Santo Yosep Medan. Terima kasih Mas. Suster, Ibu dan Bapak, untuk menunjukkan rasa nasionalisme kita, mari kita awali dengan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Suster, Ibu dan Bapak mengambil sikap tegak, duduk tegak, dan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Maaf, kami harus ulangi lagi. Baik, terima kasih. Suster, Ibu, dan Bapak, sebelumnya perkenalkan saya Dani dari
SMP Pangudi Luhur Dominico Savio, Kota Semarang. Dan untuk selanjutnya, untuk menambah semangat kita siang hari ini, siang menjelang sore ya, mari kita pakaikan kembali yel-yel kita. Masih ingat ya gerakannya ya? Dengan gerakan sederhana yang pertama, luber tangan kanan, luber tangan kiri, luber ke depan, luber, literasi unggul berkarakter. Yes, begitu ya. Baik, silakan on cam dan juga open mic, kita akan meneriakan yel-yel kita. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Sekali lagi ya. Luber, 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 literasi unggul berkarakter. Yes. Baik, terima kasih, luar biasa semangat kita semua. Yes. Ya, luar biasa. Dan Suster, Ibu dan Bapak, kami ucapkan selamat datang Suster Parminauli dari YPK Don Bosco KAM, salah satu pengurus. Kemudian terima kasih pula kepada para moderator kita, Pak Krismanus yang sudah hadir sejak awal tadi. Ya, on time sekali beliau, jauh sebelum waktunya sudah masuk ke dalam meeting room. Kemudian kepada para narasumber kita juga selamat datang. Terima kasih atas kesediaan panjenengan semua mendampingi kami semua dalam FGD. Dan mohon maaf untuk sesi kedua ini siang hari ini Bruder Warto mohon izin supaya karena ada kegiatan di luar, salah satu tanggung jawab beliau sebagai pengurus Yayasan Pangudi Luhur. Dan Suster, Ibu dan Bapak, sebelum saya serahkan kepada Pak Krismanus, kami mengingatkan supaya Suster, Ibu dan Bapak mengisi presensi yang sudah kami share di kolom chat dan akan saya share sekali lagi. Kemudian untuk kita semua, supaya memudahkan saling bertegur sapa, mungkin kan lupa namanya, maka nama tampilan kita ya dipersilahkan untuk diganti sesuai dengan nama kita, kemudian dilanjutkan dengan nama sekolah kita masing-masing. Ya, ini mayoritas sudah sama ya, sudah sama. Baik, terima kasih. Dan sebelum saya serahkan kepada Pak Krismanus, saya ingin menyampaikan sebuah pantun, mudah-mudahan bermakna. Saya hanya menyerap dari pantun orang lain, kemudian saya ganti sedikit. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sekolah kita semakin maju dengan luber sebagai pegangan. Dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Pak Krismanus Simarmata. Dipersilahkan, Pak. Baik, terima kasih Mas Dani, Mas Hendi, Mas Heri, dan Bruder Adi. Bruder Adi kan? Mas ya, Pak Adi, ya. Pak. Pak Adi atau Bruder Adi? Pak Adi, Pak. Bruder juga nggak apa-apa. Bruder juga boleh kok itu. Dia bebas dipanggil. Oh iya, Bruder Suster Parmina, kemudian Suster Margaret, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah atau instruktur dan tim dari 7 unit sekolah yaitu Don Bosco daerah Medan. Wah, saya lupa menyapa Suster Margaret. Selamat datang juga Suster, maaf tadi tidak disapa. Saya melihatnya Suster Parmina. Ya, terima kasih. Ya. Saya tadi terlambat sedikit, tidak apa-apa. Oh, mari. Ya. Saya. Mari lanjutkan Pak Krismanus. Baik, selamat siang Bapak Ibu Suster. Pada siang hari ini di sesi kedua bagi kami Suster Parmina, Suster Margaret, Mas Heri, Mas Hendi, kita akan melanjutkan kembali dari FGD 2 tahap 1. Beberapa sekolah sudah mengirimkan
naskah akademik ke yayasan dalam bentuk soft copy, mungkin juga ada dalam hard copy. Demikian juga ke Yayasan Pangudi Luhur atau konsorsium Wismoyo untuk diperiksa, dicek oleh narasumber kita yang hebat ini. Lalu pada siang hari ini kita akan melanjutkannya, dan ini pertemuan terakhir dalam FGD sebelum kita jumpa nanti pada kuliah umum tanggal 20 Desember. Jadi harapan kami nantinya Bapak dan Ibu, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, dan tim dari masing-masing unit, kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya selama 4 jam untuk 7 sekolah. Sekali lagi 4 jam untuk 7 sekolah. Jadi kami berikan aturannya sedikit. Nanti pada saat penyampaian paparan tidak perlu lagi disapa semua yang ada di ruang virtual ini. Inilah sapaan kita untuk semuanya, untuk menghemat waktu. Kemudian yang kedua, seperti yang dilakukan tadi di sesi pertama, 5 menit pertama nanti kita sampaikan secara di-scroll, naskah akademik untuk diperiksa kembali, dilihat kembali oleh narasumber yang bertiga, lalu dilanjutkan dengan dokumen kurikulum jika sudah mulai atau pertengahan atau bahkan mungkin sudah selesai. Apa yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tidak perlu lagi disampaikan. Nah, sekali lagi, tampilan dari naskah akademiknya mungkin di-scroll, hanya penjelasannya akan lebih baik lagi kalau misalnya ada tampilannya dalam PowerPoint, dari PowerPoint itu disampaikan. Jadi tidak dibaca semuanya yang ada pada naskah akademik maupun dokumen kurikulum. Maka untuk itu, untuk mempersingkat waktu, karena kita yang butuh sebenarnya adalah jawaban arahan dari narasumber pada pertemuan kita hari Senin yang lalu, yang juga dihadiri oleh suster berdua ini, yang juga bersama kita pada siang hari ini. Kita sudah ambil beberapa kesepakatan. Lalu pada saat ini kita akan paparkan kembali untuk ditanggapi oleh narasumber bertiga. Maka untuk itu, saya persilahkan sekali lagi, harapannya 5 menit untuk naskah akademik, 10 menit untuk dokumen kurikulum. Di-scroll saja tampilannya, tidak usah dibaca semuanya, mana poin-poinnya, itulah yang perlu disampaikan. Nah, sebelumnya kami tanya dulu siapa yang belum pernah tampil pertama kali. Dari 6 kali kita tampil bersama. 3 kali FGD, 3 kali dalam coaching. Adakah yang belum tampil yang pertama dalam sesi? Kami belum pernah tampil pertama. Oke, baik. Kalau begitu, dari SMP Santo Yosep Tanjung Selamat, dipersilahkan dengan segala hormat. Silakan Bu atau Pak Rengki. Bentar ya Pak. Ketoknya biasanya sore-sore ya di Madura. Terima kasih. Baik, selamat sore untuk kita semuanya. Baiklah, untuk SMP Santo Yosep Medan yang kami buat masih berupa naskah akademik, sedangkan kurikulum belum kami kumpulkan, tapi sudah kami beri, sudah kami mulai, namun belum kami satukan semuanya. Baik, di naskah akademik ini mulai dari latar belakang tak perlu lagi saya sampaikan, sudah beberapa kali. Kemudian kita ini
landasan teoritisnya, landasan historisnya. Ini pun juga saya pikir tidak perlu lagi saya ulang. Budaya juga sudah bisa dilihat, saya pikir sudah beberapa kali ditampilkan. Langsung saja yang kami bahas di sini kajian core value dari YPK Don Bosco. Ada 3, religius, akal budi, dan cinta yang penuh kebaikan sudah kami uraikan. Kemudian nilai keutamaan dari sekolah kami ambil dari Santo Pelindung, ketaatan, hormat, kreatif, inovatif, tulus menerima, kerja keras. Nah, di sini konsep core value dari SMP Santo Yosef yang pertama itu tadi dari Don Bosco, religius, kami ambil nilai keutamaannya, beriman dan bertakwa. Budaya lokal yang tampil di sana adalah Emesi Tambatua Perlinggoman ni Siboro. Jadi profil pelajar Pancasila di sini yang diharapkan adalah beriman dan bertakwa. Kemudian yang berikut kejujuran, budayanya adalah habunaran. Lalu berikutnya peduli, budayanya napuran tano-tano rangging masironggoman badan tai padao-dao tondita marsi gom-goman. Kemudian hormat, itulah aspek yang kami ambil dari budaya lokal, itu dalihan natolu, somba marhula-hula, elek marboru, dongan manat mardongan tubuh. Lalu kemudian ada bersyukur. Bersyukur. Nah, di sini budaya yang kami geluti di sana adalah sautik, sukup, godang, habis. Lalu yang berikutnya ketaatan, baris-baris nigaja dirura pangaloan, molo marsuru raja daedo sooloan. Ini yang kami ambil sebagai nilai-nilai budayanya. Lalu yang berikut dari akal budi, kami ambil keutamaannya cerdas, ijuk di para-para, hotang di palabian, nabisuk na punahata, nauto tupanggadisan. Jadi yang kami harapkan di sini profil Pancasila adalah bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Lalu berikutnya santun. Patundo hangoluan tois hamagoan. Lalu yang berikut mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu kami satukan dari nilai keutamaan. Nilai budayanya tadi marhobas atau martampuk bulung, marbona sakalan, marmata suhu, marnapuna ugasan. Kemudian kreatif dan inovatif, bisuk songon ulok, marroha songon darapati. Lalu kerjasama, rapak hudolok hutoruan. Kemudian kerja keras, mohon maaf, budayanya yang ditunjukkan di sini adalah, loja siborok menjalahi guluan, ikon hir hodok mandalani hangoluan. Nah, yang berikutnya, kok lompat-lompat terus. Cinta yang penuh kebaikan, itu tadi dari yayasan, kemudian nilai keutamaan dari sekolah, tulus menerima. Ya, itulah keutamaan dari Santo Pelindung, salah satunya tulus
menerima apa adanya sebagaimana Yosef mau menerima Maria sebagai istrinya. Budayanya adalah serep marroha. Lalu profil Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan juga ada gotong royong. Karena selain tulus menerima, ada juga nilai keutamaan yang lain, rela berkorban. Anak konhido hamoraun dia. Yang berikutnya, toleransi. Dos nirohado sibain nasau. Kemudian yang berikutnya, damai. Siboru buas, siboru bakara. Molodung puas, soada mara. Nah, ini tadi nilai-nilai inti dan nilai keutamaan dari SMP Santo Yosef Medan. Sedangkan indikator pencapaian dari beriman itu melaksanakan doa setiap hari, kemudian juga ibadat, lalu memiliki sikap peduli kepada sesama, pribadi beriman yang tangguh, hormat menghargai diri sendiri dan orang lain, juga lingkungan, memiliki sikap ramah dan menghargai segala bentuk perbedaan. Lalu ketaatan, mematuhi peraturan yayasan dan sekolah, ya. Kemudian tepat waktu, disiplin dalam melaksanakan tugas, disiplin hadir di sekolah, taat juga pada peraturan, bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugas. Kemudian kerja keras, indikatornya melaksanakan pendidikan yang membentuk pribadi yang mandiri, rendah hati, dan pekerja keras. Berusaha belajar dengan baik, menciptakan suasana kompetisi yang sehat, dan juga melaksanakan literasi. Kemudian mandiri, kreatif, inovatif, menciptakan situasi belajar yang menumbuhkan daya pikir dan kreatif, mampu mengikuti KBM dengan baik sesuai langkah-langkah pendekatan saintifik, pemberian tugas yang menantang sehingga munculnya karya baru, berinovasi dalam pembelajaran, dan seterusnya. Kemudian tulus menerima, menyelesaikan tanggung jawab tanpa mengharapkan pujian atau mencari muka, tanpa menghitung untung rugi, jujur, bermurah hati, menerima segala kondisi dan keadaan. Nah, program sekolah sudah kami buat di sini sesuai dengan core value yang ada di sekolah kami. Nah, ini saya pikir yang sudah kami buat untuk menyelesaikan naskah akademi dari sekolah kami. Demikian pemaparan yang bisa kami sampaikan, karena toh bisa dilihat yang lainnya saya pikir. Terima kasih, kami serahkan, kami kembalikan kepada Bapak Simarmata. Baik, terima kasih Ibu Tiurmaida dari SMP Santo Yosef Tanjung Selamat. Berikutnya kami kira Bruder, Mas Heri, dan Mas Hendy, kita lanjutkan dulu dengan SMP Santo Yosef Jalan Pemuda, karena mungkin nanti ada yang sama dari satu pelindungnya. Naskah kurikulumnya belum ya Pak ya? Belum. Oh ya. Ya. Baik, kami lanjutkan kepada SMP Santo Yosef Jalan Pemuda. Ya, terima kasih Pak Simarmata. Kami serahkan kepada Pak Jisman untuk menyampaikan secara singkat kepada kita tentang naskah akademik yang sudah kami buat. Tapi mohon maaf, naskah kurikulum kami belum bisa berbagi kepada kita pada kesempatan ini. Bukan saja memang karena kami minggu yang lalu tidak ikut bersama Bapak, Ibu, dan Suster, tapi memang kami baru memulainya. Lalu tidak layaklah dengan hanya segitu sudah langsung kami share. Kami harus punya modal yang lumayan juga untuk bisa berbagi kepada kita. Maka selanjutnya kami serahkan kepada Pak Jisman Nainggolan untuk memperlihatkan kepada kita tentang naskah akademik sekolah kita. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak. Kedengaran suara saya Pak?
Sudah Pak Ya, Jis, sudah. sama Pak. Sudah. Oke, baik. Bapak Ibu suster dari SMP Santos Pemuda, pertama, di komputer saya agak lambat. Latar belakang ini kemarin sudah pernah dipaparkan, gambaran umum, pembentukan naskah akademik juga sudah. Kami langsung saja, saya rasa ke nilai inti yang kami ambil itu, yang pertama dari YPK di Bosco sesuai dengan kesepakatan kemarin ada 3, yaitu agama, religion, kemudian reason, akal budi, loving kindness, cinta yang penuh kebaikan. Kemudian core value Santo Yosef kami juga mengambil dari dokumen Patris Corde. Ada dari dokumen Patris Corde kami ambil ada 3, seorang bapak yang lembut dan penuh kasih, kemudian seorang bapak yang taat, yang berikutnya seorang bapak yang bekerja. Nah, melalui ketiga nilai inti Santo Yosef ini, kami berharap pelayanan kami di SMP Santo Yosef dapat kami jalankan dengan baik melalui nilai-nilai inti dari Bapak Yosef. Kemudian, Bapak Ibu, suster sekalian, langsung saja ke nilai budaya. Ya, agak saya putar, saya percepat sedikit. Psikologi, landasan teori, masih jauh banget. Di sini penataan kurikulum karakter, ada beberapa aspek yang kami ambil. Nah, ini pengembangan budaya sekolah, Bapak Ibu suster. Kami ambil dari filosofi Batak Toba, yaitu Dalihan Natolu, karena memang salah satu SMP Santo Yosef Pemuda ini berada di tengah atau di pusat kota, ibu kota provinsi Sumatera Utara. Jadi banyak etnis yang menempuh pendidikan di SMP Santo Yosef Pemuda Medan. Jadi kami ambil dari salah satu etnis Batak Toba, yaitu Dalihan Natolu. Dalam bahasa Bataknya itu Soba marhula-hula, manat martawat tubuh, elek marboru. Dalihan Natolu itu dibaratkan 3 tungku yang berdiri tegak dan kokoh sehingga bisa menopang sesuatu yang berada di atasnya. Tapi kalau ditarik kepada filosofi budaya, Soba marhula-hula itu kami filosofikan bahwa atasan kami harus kami hormati, pimpinan kami harus kami hormati. Kemudian dongan tubuh itu diibaratkan setaraf kami, ya, sesama guru harus saling menghormati, menghargai. Kemudian elek marboru, kami harus manganju, kira-kira apa bahasa Indonesianya, Pak Lea? Kalau manganju itu masih mengajuk, membujuk atau memahami, kira-kira begitu Bapak Ibu suster. Jadi anak-anak didik yang dipercayakan dididik sekolah ini, kami harus memahami karakter mereka, sifat mereka, masa pertumbuhan mereka, sehingga mereka merasa dilayani, diperhatikan, disayangi dan lain sebagainya.
Jadi ini menjadi nilai budaya yang kami kembangkan di sekolah nantinya ke depan. Walaupun sebenarnya banyak etnis di sini, tapi kami mengambil nilai itu. Mau etnis apapun, mau suku apapun, yang penting nilai kebaikan dari Dalihan Naturu ini kami berusaha nanti untuk melaksanakannya. Jadi somba merhula-hula, hormat kepada atasan atau pimpinan atau orang yang lebih tua daripada kami. Kemudian manat merdongan tubuh, saling menghargai sesama guru atau sebaya kami, dan elek marboru, menyayangi orang yang lebih muda dari kami atau peserta didik yang ada di lingkungan sekolah. Kira-kira begitu, Bapak Ibu Suster. Kemudian pengembangan pendidikan karakter ini ada 10 poin yang menjadi proyek kami bersama yang kami tampilkan di sini. Yang pertama, kejujuran. Kami berharap semua insan pendidik, warga sekolah, tenaga pendidikan, Bapak Ibu guru, dan semua yang berhubungan dengan SMP Santo Yosep, kami mengutamakan dengan nilai-nilai kejujuran dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian juga yang kedua itu adalah disiplin. Disiplin tidak bisa lepas dari kehidupan kita, yang salah satunya juga menjadi ciri khas pendidikan Katolik, dan juga Santo Yosep dan Don Bosco juga menanamkan nilai kedisiplinan. Hal ini juga menjadi hal penting yang harus kami kembangkan di SMP Santo Yosep. Tanggung jawab juga kami masukkan dalam naskah akademik SMP Santo Yosep, dengan harapan semua tenaga pendidikan dan juga siswa serta seluruh warga sekolah itu harus melaksanakan tanggung jawab, tugas dengan penuh tanggung jawab serta kewajiban. Kemudian kerjasama, ini tidak kalah penting Bapak Ibu. Di setiap momen, di setiap kesempatan, kami harapkan kami bisa bekerja sama dengan para orang tua, dengan lingkungan sekitar, dengan dinas pendidikan, dengan yayasan, dengan peserta didik, dan rekan-rekan kerja lainnya. Kemudian menghargai inilah salah satu nilai juga yang ditekankan dalam, kalau kita baca kemarin, kita ikuti survei asesmen yang diikuti oleh Bapak Ibu guru, ini juga banyak hal menghargai banyak ditekankan di dalam melalui pertanyaan-pertanyaan. Jadi kami juga membuat ini menjadi salah satu bagian dari naskah akademik SMP Santo Yosep Pemuda Medan. Kemudian yang keenam, kesabaran. Di sekolah kami SMP Santo Yosep Pemuda Medan, jargon utamanya itu yang teks yang paling besar kalau masuk ke lapangan SMP Santo Yosep itu ada tulisan kesabaran adalah sahabat kebijaksanaan. Nah, kami selalu diuji dengan hal-hal kecil, ya, kesabaran selalu diuji dengan hal-hal kecil, tapi manakala kami mungkin perlu refleksi, cukup hanya melihat tulisan kesabaran adalah sahabat kebijaksanaan, mungkin akan mengembalikan hati yang galau oleh hal-hal kecil yang diakibatkan sebuah tindakan yang tidak sabar. Jadi ini menjadi jargon SMP Santo Yosep terpampang besar di dinding sekolah kami, kesabaran adalah sahabat kebijaksanaan. Jadi kami selalu berusaha untuk sabar, baik untuk membimbing anak didik dan juga rekan-rekan kerja, berkomunikasi dengan sabar, berbuat dengan sabar, dan lain sebagainya. Kami harapkan juga Bapak Kepala Sekolah kami juga sabar untuk membimbing kami ke depannya. Ya kan Pak Laya. Kemudian kreatif pembelajaran abad 21. Pasti Pak Jis. Amin Pak. Pembelajaran abad 21 itu, apalagi sekarang menghadapi anak milenial, dibutuhkan tindakan-tindakan kreatif, hal-hal kecil yang banyak orang abaikan, tapi kalau dilakukan dengan tindakan-tindakan kreatif, ternyata banyak manfaatnya, bisa membuat sebuah perubahan yang besar. Jadi kreatif ini kami sangat menekankan kepada teman-teman juga peserta didik, harus berbuat kreatif. Begitu juga dalam hal memberikan pembelajaran, maka banyak juga Bapak Ibu guru yang selalu
saling mendukung, ayo dong ikut pelatihan ini. Ada modul yang bagus, ada aplikasi baru yang bagus untuk pembelajaran, aplikasi yang menarik untuk kita berikan kepada peserta didik. Jadi kreatif ini salah satu poin penting di teman-teman juga. Kami harapkan setara didik selalu kreatif sehingga ke depan bisa melahirkan ide-ide baru dan melahirkan pelajar-pelajar yang punya ide-ide brilian. Dan kami yakini kreatif ini tidak lahir dari perkumpulan-perkumpulan besar atau pembicaraan-pembicaraan besar, dari perkumpulan kecil, organisasi-organisasi kecil, bisa juga muncul ide-ide kreatif yang luar biasa. Kemudian yang berikutnya, loyalitas. Bapak Ibu, kami juga memang tidak jarang pulang dari sekolah itu dengan waktu yang di luar daripada jam kerja. Nah, kami memang selalu berusaha menunjukkan loyalitas. Manakala ada hal penting yang kami anggap perlu tenaga lebih untuk mengerjakannya. Dan ini juga masih kami alami dulu sampai sekarang dengan bersama Pak Alijaro, Ibu Era ketika masih bergabung di SMP Santo Yosef. Ini sangat-sangat dituntut untuk menunjukkan loyalitas, tidak berhitung dengan tenaga. Kemudian percaya diri. Nah, ini yang Bapak Ibu terkadang kalau dibilang dengan percaya diri, memang saya sendiri mengakui tidak di semua sisi saya bisa percaya diri. Saya baru menyadari ternyata saya tidak percaya diri berada di hadapan kamera setelah pandemi COVID. Ketika membuat sebuah materi pembelajaran, ternyata tidak gampang berdiri di depan kamera untuk disajikan kepada peserta didik. Dan ini sampai sekarang Bapak Ibu Suster masih menjadi momok besar di dalam lingkungan SMP Santo Yosef. Kami selalu berusaha percaya diri. Kalau berdiri di depan peserta didik dan juga rekan-rekan guru, mungkin kami percaya diri. Tapi ketika hanya ada satu benda di depan kamera yang menyorot, benda mati, ternyata rasa percaya diri itu hilang. Jadi ini masih kami perjuangkan ke depan. Semoga di SMP Santo Yosef percaya dirinya makin berkembang bersama rekan-rekan Bapak Ibu guru dan juga peserta didik. Militan, Bapak Ibu Suster, memang kalau bicara soal militan ini agak gimana ya, saya mengatakan dibutuhkan sebuah konsep yang matang untuk menciptakan jiwa-jiwa militan, apakah itu dari peserta didik, dari para Bapak Ibu guru. Nah, tapi tidak terlepas kami merancang ini tidak terlepas dari nilai-nilai inti Santo Yosef dan juga Don Bosco. Bagaimana militansi kami terhadap SMP Santo Yosef itu benar-benar berasal dari nilai inti Don Bosco dan Santo Yosef. Jadi ketika kami mengingat nama Don Bosco dan Santo Yosef, bahwa kami sangat berhati-hati. Kira-kira demikian kesana konsepnya Bapak Ibu tentang militansi. Kemudian ada rekomendasi, ini saya rasa tidak usah lagi kami terangkan, nanti bisa langsung saja diberikan komentar. Saya rasa demikian Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Suster Bapak Ibu. Pak Alijaro. Ya, makasih Pak Jisman. Lalu sebelum kembali kepada Pak Simarmata, itulah naskah akademik kami Pak. Mohon maaf kurang lebih pasti Mas jauh dari sempurna, maka itulah yang kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Alijar dan Pak Jisman Nenggolan dari SMP Santo Yosef Pemuda. Para narasumber kami, apakah kita lanjutkan atau ini dulu tanggapi, Mas Bruder? Lanjut dulu aja Pak, poin-poinnya sudah. Ya, lanjut aja. Baik, terima kasih. Kami menunggu yang ada, kalau yang sudah siap naskah kurikulumnya. Baik, kita lanjutkan SMP Trisakti 1. Ibu Era atau Pak Tuga Chandrio. Silakan. Terima kasih Pak Simarmata, Pak Tuga ada ya, untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan coba mempresentasikan naskah akademik serta dokumen kurikulum kami yang mungkin masih jauh dari sempurna,
tapi kita coba. Dan untuk menyampaikannya, kami persilakan kepada Pak Toga. Silakan Pak Toga. Oke, baik. Terima kasih Bu Era. Bapak Ibu, di sini kami akan menampilkan kerangkanya dan naskah untuk akademik sekolah kami sudah kami kirimkan ke Mas Hendy. Mudah-mudahan nanti Mas Hendy bisa memberikan masukan terobosan-terobosan yang luar biasa sehingga nanti bisa menjadi kurikulum yang trisakti banget gitulah, saya rasa. Ya Mas Hendy ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu untuk kerangka dari kami. Kami sudah menyiapkan untuk kerangka naskah akademik kami sampai di halaman akhir. Nah, jadi di sini kami ada beberapa yang tidak bisa kami masukkan seperti yang terdapat pada kerangka naskah akademik yang diinginkan, terutama desain buku. Kami di sini masih agak kebingungan karena kami di situ diajak untuk bagaimana membuat buku yang bisa kita gunakan dengan implementasi yang ada di kurikulum yang akan kita rancang. Kira-kira seperti inilah kerangkanya. Jadi di sini sudah lengkap. Oh sebentar Bapak Ibu, ini agak sedikit. Maaf. Sebentar saya tampilkan dulu yang apa. Baik, ini dia. Di sini udah ada bentuk apanya. Ini saya rasa bab 1 tidak perlu saya tampilkan lagi karena udah minggu yang lalu. Jadi yang perlu kami tampilkan dan mohon komentar masukannya dari Mas Hendy adalah tentang struktur kurikulum yang sudah kami bentuk, yaitu seperti ini kurang lebih berdasarkan dari nilai-nilai keutamaan dari Don Boscoan dan ditambah dengan nilai-nilai yang ada di Sekolah Trisakti. Jadi seperti ini kurang lebih untuk strukturnya. Ini untuk struktur teladannya. Kami di sini core value kita mungkin sama untuk semua sekolah karena satu yayasan dengan Don Bosco. Cuman kami di sini menyesuaikan atau mensinkronkan dari core value yang ada di yayasan dengan core value yang ada di sekolah kami. Di sini untuk core value yang pertama dari yayasan adalah agama atau religion. Itu masukkan nilai utamanya adalah beriman dan bertakwa, kejujuran, kesucian, keterbukaan, bersyukur. Itu kami anggap bahwasanya itu adalah nilai core value dari keagamaan. Dan untuk budaya-budayanya juga sudah kami lampirkan. Baru yang berikutnya adalah scientia atau ilmu pengetahuan. Itu kami masukkan ke dalam akal budi atau reason. Di sini nilai keutamaan dari sekolah itu adalah kreatif dan inovatif. Baru ke rasa ingin tahu, berpikir logis dan luas, beraksi dan berekspresi. Itu adalah untuk nilai core value yang kedua dari yayasan dan digabungkan dengan sekolah. Baru yang ketiga adalah cinta yang penuh kebaikan, loving kindness. Di sini kami gabungkan dengan kebajikan, sapiensia, yaitu utamanya adalah kebijaksanaan, ketulusan. Itu adalah nilai dari kebajikan, ketulusan, sopan santun, dan gotong royong atau marsiada pari. Jadi dari sini kami sudah bergerak ke kompetensi dasar, di mana masing-masing KD-nya sudah ada kami bentuk. Ini Bapak Ibu, yang pertama untuk beriman dan bertakwa, mungkin masih dalam hal draft untuk kami. Harapan kami juga ada masukannya. Di sini kami membuat peserta didik berdoa sebelum dan sesudah menjalankan sesuatu. Maksudnya sesuatu itu adalah kegiatan yang ada di sekolah maupun di luar sekolah. Baru peserta didik mampu mengamalkan ajaran agama yang dianut. Itu adalah indikatornya. Untuk KD-nya adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Itu untuk KD beriman dan bertakwa.
pada religion. Baru yang kedua adalah kejujuran. Di sini kami masukkan KD-nya menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari sebagai implementasi iman. Dan indikatornya yaitu peserta didik tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. Peserta didik tidak menjadi plagiat atau mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Itu adalah merupakan dari nilai keutamaan kejujuran dari sekolah kami. Baru yang berikutnya yaitu kesucian. Di sini kami KD-nya adalah menekankan sikap menjaga kesucian dengan melalui sikap dan perilaku sehari-hari. Di sini indikatornya peserta didik mampu menyesuaikan pakaian yang dikenakan pada situasi dan kondisi. Baru berikutnya peserta didik mampu menjaga diri dari pergaulan dunia. Baru dalam keutamaan keterbukaan, di sini kami masukkan indikatornya adalah memiliki sikap terbuka dan menghargai pendapat dalam interaksi di lingkungan, baik secara pribadi maupun kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah untuk core value yang berikutnya. Yang berikutnya adalah bersyukur. Di sini KD-nya adalah mengamalkan rasa syukur dalam situasi apapun sebagai bagian dari penerapan iman dan ketakwaan. Itu merupakan core value dari yayasan, yaitu tentang keagamaan. Baru yang berikutnya yaitu tentang akal budi atau reason. Di sini kami untuk yang kreatif dan inovatif, di sini kami membuat KD-nya memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap pengetahuan, keterampilan, serta berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Nah, di sini kepada Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan membacakan, di sini kami masukkan budidaya lebih dari satu. Ada budidaya dari bahasa budaya dari Mandarin, karena memang di sini kita ada belajar tentang Mandarin, baru ada bahasa Jawa, baru ada bahasa Batak, dan ya mungkin ada juga dari bahasa Karo. Itu kami kombinasikan sesuai dengan pepatah yang bisa kami masukkan untuk kebudayaannya. Di kreatif ini kami masukkan budaya dari Mandarin, yang artinya saya kurang paham dalam membacanya, yang artinya sini membuat orang berdiri bukanlah sepasang kaki, melainkan cita-cita, kebijaksanaan, kemauan, serta kreativitas. Di situ KD-nya kami masukkan memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan terhadap pengetahuan, keterampilan, serta berinovasi untuk menciptakan hal-hal yang baru. Baru itu kami gabungkan kreatif dan rasa ingin tahu. Baru yang berikutnya, KD yang berikutnya adalah berpikir logis, luas, ya itu kami gabungkan di atas. Baru beraksi dan berekspresi, itu mencari ide yang out of the box dan mewujudkan dalam tindak berani, berekspresi, dan berpendapat dalam merealisasikannya. Itu adalah untuk core value yang kedua dari yayasan dan keutamaan dari sekolah. Baru yang ketiga, yang terakhir adalah cinta yang penuh kebaikan. Nah, di sini kami ada beberapa KD yang kami buat, terutama di dalam kebijaksanaan, yaitu menumbuhkan sikap bijaksana dalam bertindak dan mengambil keputusan sebagai implementasi cinta yang penuh kebaikan. Itu adalah kebijaksanaan. Baru yang kedua adalah ketulusan. Ketulusan di sini yaitu menunjukkan sikap kebajikan dan ketulusan serta mengamalkan kebaikan dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Baru yang berikutnya di sini adalah kebajikan, yaitu mengembangkan sikap sopan santun dalam berinteraksi dan menetapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Baru gotong royong untuk yang terakhir. Di sini ada kami buat untuk bahasa Jawanya, Mas Adi. Mungkin Mas Adi kalau di dalam artikan dalam bahasa biasa, hari ini ada nasi, ada hari ada nasi, tidak bergerak, tidak berubah. Itu kalau kita artikan dalam bahasa sehari-hari. Tetapi di sini anadina, ana upa, ora uba, ora mama, kami artikan sini tiap perjuangan selalu ada hasil yang nyata.
kurang lebih itu yang bisa kami sampaikan dari sekolah kami. Ya kiranya kami butuh saran dan masukan dari para narasumber. Kami kembalikan kepada Pak Krismanus. Terima kasih, Pak. Baik, itu masih naskah akademik. Dokumen kurikulum belum ada, Pak. Masih mute. Masih mute Pak Toga. Ini maaf, oke maaf Mas Adi. Ini adalah implementasinya. Ini semua sudah kami kirimkan melalui konsorsium yang ada di GCR dan sudah saya kirimkan kepada Mas Adi secara pribadi. Kiranya semuanya sudah ada. Ini semua ada di kerangka yang sudah kami buat tadi. Ini kerangkanya yang tadi Bapak Ibu. Sebentar. Ini kerangkanya sudah kami buat di sini. Nah, inilah untuk dokumentasinya. Di dalam sini sudah ada semua lengkap dengan daftar pustaka yang sudah kami serahkan kepada konsorsium dan sudah kami serahkan juga ke yayasan hari ini. Tadi sudah saya hubungi Suster Permina dan saya kirimkan ke email pendidikan Pak Krismanus. Dan mungkin besok kami kirimkan hard copy-nya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan dengan SMP Trisakti 2. Pak Mahlem Sembiring atau Ibu Dinar Marbun atau Ibu Jelita. Dipersilakan. Oke, terima kasih Pak Marmata. Selamat sore untuk kita seluruhnya. Baik, kami akan coba karena kami juga sudah bisa kami berikan sekedar gambaran tentang dokumen kurikulum. Khusus untuk naskah akademik, ini sudah juga kami kirimkan tadi ke yayasan. Saya rasa untuk menyimpulkan waktu, masuk sajalah kami ke dokumen kurikulum. Bagaimana Pak Simarmata, biar kami sajikan. Atau daftar isi naskah akademik sudah kami siapkan ini. Yang pertama di sana daftar isi itu sudah kami buat. Pertama, bab 1. 1 pengantar, 1 2 latar belakang, 1 3 tujuan, 1 4 fungsi. Nah, hal ini juga sampai dengan bab terakhir, bab 6 penutup. Nah, inilah yang sudah kami rampungkan dalam naskah akademik. Jadi untuk ini kami mencoba juga apa yang disampaikan Mas Hendi, mana ini dokumen kurikulumnya? Kok belum nampil ini? Kami coba Mas Hendi, kami coba tampilkan ini dokumen kurikulum dari SMP Trisakti 2. Mudah-mudahan bisa berkenan untuk kita paparkan bersama. Yaitu ini kami persilahkan ke Ibu Jelita. Ibu Marbun, boleh Ibu Marbun dulu nggak apa-apa, yuk. Sama aja itu, yuk. Silakan Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih kepada Bapak narasumber, kepada Bapak fasilitator Pak Simarmata, dan kepada suster dari yayasan, juga kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, instruktur dan tim. Kami tadi melalui Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan naskah akademik kami. Jadi kami Pak sudah mencoba untuk membuat naskah kurikulum kami. Nah, kami mohon juga dari saran dari Bapak narasumber. Nah, inilah yang bisa kami paparkan untuk saat ini. Nama kurikulum kami buat di sini, kurikulum unggul tingkat satuan pendidikan bermakna SMP Katolik Trisakti 2 Medan, berbasis nilai-nilai spiritual dan budaya. Jadi kami buat namanya kurikulum unggul bermakna, itu ya Pak. Next. Nah, di sini ada logo sekolah. Kami mulai dengan landasan kurikulum. Sebenarnya ini sudah kami paparkan pada pertemuan sebelumnya. Landasan kurikulum. Di situ ada landasan spiritual. Ada terus ya, kita apakan saja waktunya. Ada nilai-nilai dari sekolah.
itu ya, sama dengan Trisakti 1. Kemudian nanti masuk ke landasan filosofisnya, ada landasan sosial budaya, dan ada pemikiran tokoh nasional. Di sini kami ambil tokoh nasionalnya. Ini kami sesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan Mas Heri kemarin, draft pengembangan kurikulumnya, draft naskah kurikulum. Jadi ada pemikiran tokoh nasional, kami ambil itu Ki Hajar Dewantara, kemudian ada Raden Ajeng Kartini, ada tokoh lokal William Iskandar. Nah, ini kami harapkan dari mempedoman semangat tokoh ini dari Ajeng Kartini, Ki Hajar Dewantara, ini menjadi panutan di dalam pelaksanaan tugas-tugas kami di sekolah kita ini. Selanjutnya ada landasan sosiologis antropologis, kemudian di sini ya ada Dalihan Natolu. Dalihan Natolu itu dari landasan sosiologis antropologis. Ini Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Jadi nilai-nilai keutamaan yang kami ambil dari sini: hormat, cinta kasih, rendah hati. Jadi aplikasinya hendaknya setiap warga sekolah ya SMP Katolik Trisakti 2 ini memiliki nilai-nilai kebaikan untuk sanggup memberi hormat kepada yang lebih tua, dan juga memiliki nilai-nilai kebaikan sanggup menunjukkan cinta kasih kepada sesama, manat mardongan tubuh, dan elik marboku. Hendaknya juga seluruh warga sekolah memiliki nilai-nilai kebaikan untuk tetap rendah hati. Kemudian ada landasan indeksnya, landasan psikologisnya, ada teori belajar kognitif yang sudah kami sampaikan juga kemarin, kemudian teori belajar behavioristik, teori belajar konstruktisme, dan juga teori belajar neuroscience. Inilah yang kami buat dalam bab 1. Kemudian dalam bab 2 kami masuk ke rumusan misi sekolah. Kami ambil dari nilai-nilai core values dari GPK Don Bosco, religius, nilai keutamaan dari SMP Katolik Trisakti 2, yaitu yang sama tadi dengan Trisakti 1, ada 3 itu ya, Santia, dan seterusnya. Kami ambil lagi dari Santi itu beriman. Kemudian nilai budayanya sistem religi, nilai belajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai core value dari Budi untuk nilai keutamaan SMP Trisakti 2, kerja keras, kreatif, mandiri, bertanggung jawab, dan disiplin. Nilai budaya di sini, kemudian kita apakan sistemnya, sistem teknologi, bahasa, kesenian, nilai pelajar Pancasila, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Selanjutnya, core values dari Yayasan Don Bosco, cinta yang penuh kebaikan. Di SMP Katolik Trisakti 2 itu ada rendah hati, nilai budaya ini sistem organisasi kemasyarakatan, dan nilai profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong. Selanjutnya, bentar Bu. Ya, kita masuk ke model kurikulum. Untuk model kurikulum, dan ini masih dalam, ya belum selesai kami kerjakan, masih sampai bab 5 kami kerjakan untuk model kurikulum, dan selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Jelita. Silahkan Ibu Jelita. Oke, terima kasih dan selamat sore untuk kita semua. Nah, saya salah satu tim pengembang dari SMP Katolik Trisakti 2. Saya akan coba memaparkan mengenai model kurikulum yang Student Center Kurikulum atau kurikulum berbasis kebutuhan peserta didik. Di sini kami coba memaparkan apa itu Student Center Kurikulum. Macet ya, Bu ya. Kami memaparkan Student Center Kurikulum. Terganggu jaringan. Tuh, hilang Pak Krismanus ya? Ya, terlempar nampaknya. Jaringan kurang mendukung. Sudah masuk lagi, silakan cerita.
Silakan dilanjutkan Ibu Jelita. Jelitanya enggak ada. Oh. Nampak loh, Bruder. Orang namanya Jelita kok nggak nampak. Ada ya. Videonya Bu Jelita nanti dimatiin dulu enggak apa-apa biar bandwidth-nya ngangkat. Tutup aja videonya Ibu Jelita. Kurang kuat mungkin jaringan. Nah, itu aja. Keluar lagi. Ya, enggak ngangkat. Baik, saya kira menunggu Ibu Jelita. Saya kira itu dulu tanggapi. Bruder Adi. Saya kok jadi bruder ya, Pak? Mas Heri dan oh, sudah bisa Ibu Jelita? Halo Bapak Ibu, sudah bisa kah? Ah, sudah. Ini sudah, ini bisa sudah. kah? Maaf, ini Iya. ini sepertinya ada sinyalnya, ada lagi hujan di sini Pak, lagi hujan, Oh. jadi agak terkendala memang dia, nggak apa Iya, iya. sinyalnya. Minta maaf ya Bapak Ibu. Enggak apa-apa, Ibu. Silakan lanjutkan, Bu. Ya. Kami lanjutkan kembali. Sudah munculkah? Hampir. Oh, sudah, Bu, sudah, Bu. Nah, kita lanjutkan kembali. Nah, model kurikulum yang coba akan kami terapkan di SMP Katolik Trisakti II yaitu Student Center Kurikulum. Dan ini yang kami lihat lagi harus ada yang disebut dengan correlated kurikulum yang digabungkan dari Student Center Kurikulum itu sendiri. Maka kami di sini di dokumen kurikulum coba memaparkan apa itu Student Center Kurikulum dengan correlated kurikulum. Di sini coba kami paparkan. Nah, bagian ini nanti kami akan kirimkan karena ini berbentuk narasi. Kami akan coba membuat tentang tujuan pendidikan. Bab 4 mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan dalam gereja Katolik, tujuan pendidikan dalam pendidikan nasional, tujuan pendidikan sekolah itu terdapat di visi dan misi. Dan kami akan coba memaparkan di tujuan pembelajaran karena kemarin draft yang diberikan oleh Pak Heri itu membicarakan bahwa tujuan pembelajaran itu menjelaskan bahwa harus ada kaitan antara core value dengan filosofi budaya masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, di sini akan kami coba paparkan, kami coba mengerti apa maksud dari tulisan Pak Heri kemarin. Maka di sini kami coba menerangkan apa itu tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan setelah adanya kurikulum bermakna SMP Katolik Trisakti II, warga sekolah memiliki sikap yang religius dengan iman, dan di mana religius itu adalah nilai core value dari yayasan, serta sikap yang sanggup memberi hormat kepada yang lebih tua atau sembah marhula-hula itu dari budaya. Sikap religius juga harus sejalan dengan akal budi, di mana akal budi kita ketahui itu termasuk ke core value dari yayasan. Dengan berakal budi, warga SMP Katolik Trisakti II memiliki kemandirian, kreatif, kerja keras, bertanggung jawab, dan disiplin. Di mana keutamaan-keutamaan ini diambil dari keutamaan sekolah. Hal ini akan seimbang jika diwujudkan dengan cinta yang penuh kebaikan. Cinta yang penuh kebaikan di sini adalah core value dari yayasan. Wujud dari cinta yang penuh kebaikan di SMP Katolik Trisakti II adalah kerendahan hati, di mana filosofi budayanya adalah manat mardongan tubuh dan elek marborum. Tindakan ini dapat diwujudkan dengan sikap peduli terhadap sesama dan lingkungan. Core value dan filosofi budaya ini masuk dalam tujuan pembelajaran setiap mata pelajaran. Inilah yang coba kami paparkan mengenai tujuan pembelajaran yang dibuat draft yang diberikan oleh Pak Heri. Benar salahnya nanti tolong diperbaiki ya Pak. Nah, berikutnya kami akan lanjut berikutnya mengenai tujuan pembelajarannya. Pak Heri kemarin menyinggung tentang taksonomi Bloom. Nah, di sini kami coba memaparkan mengaitkan taksonomi Bloom dengan revisi yang dilakukan oleh Caldwell dan Anderson.
Nah, di sini kami coba membuat di sini, ternyata taksonomi BLOM itu ada ranah kognitif, ada ranah yang di sini dia KAO-nya, ada KKO, itu kata kerja operasionalnya juga kami lampirkan, apa saja itu untuk ranah kognitif, apa saja ranah afektif, di mana prosesnya bagaimana, lalu kata kerja operasionalnya juga kami buat, begitu juga ranah psikomotorik, dan ranah proses ranah psikomotoriknya juga kami lampirkan, dan kata kerja KKO operasionalnya kami juga buat di sini. Nah, inilah contoh yang akan kami buat. Berikut ini disajikan korelasi core value, filosofi budaya, dan penilaian pada setiap mata pelajaran yang coba kami susun dengan tim pengembang kurikulum Trisakti 2. Maka, di sini core value adalah religi, keutamaan sekolah adalah beriman. Budayanya itu adalah sistem religi, itu dari Koncaroningrat, dan Somba Marhula-hula untuk budaya Katolik budaya lokal di situ. Maka mata pelajaran yang diampu di sini adalah agama, semua mata pelajaran. Penilaian ini kami ambil dari seperti yang diterangkan di atas, itu tentang taksonomi BLOM, aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Core value yang kedua adalah akal budi. Keutamaan dari sekolah adalah mandiri, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, dan disiplin. Budayanya yang diambil dari Koncaroningrat adalah sistem pengetahuan, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian. Mata pelajarannya, semua mata pelajaran, penilaian juga kognitif, psikomotorik, dan afektif. Cinta, core value yang ketiga adalah cinta yang penuh kebaikan. Keutamaan dari sekolah adalah rendah hati. Sistem budayanya adalah sistem organisasi kemasyarakatan. Budaya lokal adalah manat mardongan tubuh elek marboru. Di sini mata pelajarannya kami buat di sini semua mata pelajaran, penilaiannya juga ada aspek kognitif, aspek psikomotorik, dan aspek afektif. Di sini coba kami membuat nih di bawah ini contoh relevansi antara core value, filosofi budaya, dan penilaian pada mata pelajaran IPS. Contoh untuk mata pelajaran IPS kami buat ini. Materi pokoknya contohnya adalah interaksi sosial untuk kelas 7. Tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu menelaah interaksi sosial di lingkungan keluarga. Core value-nya, religi, kami salah satu contoh membuat ini, nilai keutamaan dari YPK Don Bosco, yaitu beriman tadi, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, itu core value-nya. Untuk akal budi itu mandiri, tanggung jawab dan disiplin, cinta yang penuh kebaikan kami ambil rendah hati. Maka dari budayanya kami ambil itu dari Handatolu, yaitu somba atau hormat, di mana peserta didik memberi hormat kepada guru. Ini pada saat proses memulai pembelajaran, ini ada sapaan bahwa untuk pagi-pagi itu harus dihormat Bapak Ibu gurunya seperti ini. Penilaiannya untuk kognitif, kami contohnya membuat itu soalnya berbentuk menjodohkan, psikomotoriknya LKPD interaksi sosial, afektifnya penyerahan tugas secara tepat waktu, yaitulah nanti kemandirian, itu dia. Itu coba yang kami paparkan biar nanti ke IHT agak jangan terlalu bingung gitu. Nah, berikutnya struktur keteladanan untuk bab 5. Struktur keteladanan untuk bab 5 kami membuat itu, yang pertama itu religius, itu core value dari yayasan. Keutamaannya adalah beriman, budayanya seperti tadi sistem religi, budaya lokalnya sembah marhula-hula. Profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. SKL Permendikbudnya domainnya afektif atau sikap. Yang kedua akal budi. Akal budi itu keutamaan Trisakti 2 adalah kerja keras, kreatif, mandiri, dan disiplin. Dan budayanya itu sistem pengetahuan, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian. Profil Pancasilanya kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. SKL-nya domainnya afektif, pengetahuan, dan keterampilan. Cinta yang penuh kebaikan. Keutamaan dari SMP Trisakti 2 adalah rendah hati, budayanya adalah sistem organisasi kemasyarakatan, manat bardongan tubuh dan elek barboru itu budaya lokal, dan profil pelajar Pancasilanya adalah berbineka global atau bergotong royong, domainnya afektif atau sikap. Nah, di sini kami ikuti draft daripada Bapak Heri kemarin, core value itu harus dinarasikan, maka kami sudah menarasikan setiap core value. Misalnya ini adalah core value dari yayasan, kami narasikan juga. Keutamaan dari sekolah juga kami narasikan, di mana tadi kami mempunyai keutamaan itu beriman,
mandiri, kreatif, kerja keras, bertanggung jawab, disiplin, rendah hati. Ini semua kami gabungkan dengan kami buat. Bukan hanya sekedar narasi, tetapi kami paparkan bagaimana pelaksanaannya nanti di Trisakti 2. Itu contohnya ini rendah hati untuk meningkatkan sikap rendah hati di SMP Katolik Trisakti 2, melaksanakan kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, kurikuler, dan non-kurikuler. Itu nanti diimplementasi yang akan kami lebih paparkan. Berikutnya profil Pancasila juga karena mesti diterangkan, kami juga menerangkan di sini. Budaya Koncaroningrat dan budaya lokal juga kami terangkan di dokumen kurikulum kami. Berikutnya sampai ke standar kompetensi lulusan juga sudah kami terangkan di sini sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Itu dia, coba kami buka. Dan berikutnya perumusan kompetensi dasar dan indikator. Kami coba menyusun. Ini belum tentu benar, Pak. Kami akan coba menerangkan di sini. Kami yang pertama itu core value-nya adalah religi. Keutamaan sekolah SMP Katolik Trisakti 2 adalah beriman. Budaya yang terdapat di Katolik Trisakti 2 adalah sistem religi. Kalau itu untuk Koncaroningratnya, Dalian Natolu itu berdasarkan budaya lokal. Profil pelajar Pancasilanya beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Aspeknya yang pertama afektif. Untuk beriman kami motivasi dan percaya diri, untuk kognitifnya kesadaran pengetahuan dan pemahaman, psikomotoriknya keterampilan dan perilaku. Kompetensi dasarnya kami mencoba di sini, untuk kompetensi dasar beriman kami mencoba membuat kompetensi dasarnya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang untuk kognitifnya memahami dan menerapkan dan menganalisis pengetahuan tentang kitab suci. Psikomotoriknya kami coba membuat menunjukkan interaksi efektif dengan lingkungan sosial dan alam sekitar, menempatkan diri sebagai cerminan bangsa. Indikator atau praksi moralnya untuk yang beriman kami membuat itu afektifnya berdoa, ibadat, sabda, dan misa. Untuk kognitifnya, untuk yang beriman kami membaca kitab suci setiap pagi sebelum pembelajaran. Baru yang berikutnya ada kami buat itu lomba kitab suci pada bulan kitab suci nasional. Yang beriman untuk psikomotoriknya, praksi moralnya kami buat berperan aktif dalam hidup menggereja. Contohnya ada mesdinar, pemasmur, organis gereja, OMK, remaja gereja. Berikutnya ada lagi retret dan rekoleksi. Itu dia untuk core value yang religi, keutamaan beriman. Yang kedua, akal budi. Keutamaan kami adalah mandiri. Nilai budayanya, sistem pengetahuan, sistem teknologi, bahasa, dan kesenian. Profil pelajar Pancasilanya, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Aspeknya ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Kompetensi dasarnya di sini untuk mandiri, menunjukkan perilaku mandiri, itu untuk yang afektif. Untuk kognitifnya, melaksanakan pengerjaan tugas secara mandiri. Untuk psikomotoriknya, menunjukkan perilaku mandiri. Nah, indikator atau praksi moralnya yang coba kami buat untuk mandiri yaitu mematuhi tata tertib sekolah. Yang kedua, untuk kognitifnya, mengikuti evaluasi penilaian, yaitu penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Yang kedua itu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga itu MPLS, pengenalan siswa baru. Berikutnya psikomotorik. Di sini kami membuat itu bagaimana kami praksi moralnya untuk mandiri, yaitu mengikuti olimpiade. Ini masih contohnya Pak, salah satu masih kami buat, nanti benarnya tolong diperbaiki. Berikutnya kami buat itu tentang kreatif. Nilai keutamaan kreatif dari core value akal budi. Sistem budayanya sistem pengetahuan, sistem teknologi, bahasa dan kesenian. Profil pelajar Pancasilanya kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Afektifnya ada, kognitifnya, dan psikomotoriknya. Nah, untuk KD-nya, kreatif kami menunjukkan perilaku yang kreatif. Untuk kognitifnya, merancang kegiatan sesuai dengan program sekolah.
Untuk psikomotoriknya menunjukkan kreativitas individu maupun kelompok. Praksi moralnya untuk kreatif yang bagian efektif kami terlibat dalam berbagai kegiatan yang sudah diprogramkan sekolah. Yang kedua, kognitifnya mengikuti pendidikan dasar kepemimpinan. Yang kedua adalah OSIS, meningkatkan psikomotorik yaitu dengan kognitifnya, bagian kreatifnya mengikuti pensi, mading, merayakan hari ulang HUT RI, YPK Don Bosco, dan Hari Guru Nasional. Itulah menunjukkan kekreatifan. Itulah yang coba kami paparkan Bapak Ibu tentang dokumen kurikulum kami. Berikutnya akan kami coba nanti melanjutkan, masih sampai di sini yang bisa kami paparkan. Demikian dari SMP Katolik Trisakti II, saya kembalikan kepada Bapak Malem Sembiring. Terima kasih.